Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita izinkan kita untuk bisa menghirup udara segar setelah kita tidur, yang merupakan akhul maut, saudaranya kematian. Karena banyak orang yang tidur lalu tidak bangun kembali, dan alhamdulillah kita pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Karena apalah artinya orang yang sehat secara jasmani tapi rohaninya sakit. Orang mampu berjalan bahkan berlari sekian kilo, tapi untuk menghadiri panggilan Allah saja tidak memiliki kemampuan. Maka sangat dibutuhkan di saat fisik sehat, maka rohani pun butuh sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan, kesungguhan dan istiqamah di atas jalan kebaikan. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan. Hari di mana tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan. Ya. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan. Ikhwafillah, pagi ini kita masuk pada halaman 308 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, masih dalam pembahasan bab yang ke-38 tentang berhukum kepada hukum at-taghut atau bertahkim, ya, berhukum kepada hukum taghut, bab ke-9, bab 39 ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang mulia, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Nabi Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang terkenal dengan banyak periwayatan hadisnya karena dia katibul wahyi, ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan bahwa saya tidak mengetahui ada orang yang bisa mengungguli saya dari hadis melainkan beliau ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nabi mengatakan bahwa tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai kalian, ya, menjadikan keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Ya kan? Tidak sempurna iman kita sampai kita mampu menjadikan hawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi, Al-Imam Nawawi berkata, hadithun sahihun, hadis yang sahih, rawainahu fi kitab al-hujjati bi isnadin sahih. Kami riwayatkan dalam kitab al-hujjah
dengan sanad yang sahih. Nah, mari kita lihat ya siapa Al-Imam An-Nawawi. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Itulah nama beliau ya, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Nisbah ila Nawa, dinisbahkan kepada Nawa, ya sebuah kampung di Syam ya. Nawa sebuah kampung di Syam. Wa huwa imamun masyhurun sahibu tasanif mufidah. Imam Nawawi sangat terkenal dengan karya-karya yang sangat bermanfaat, karya-karya yang sangat ya luar biasa, dan tidak ada orang yang tidak mengenal dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis kumpulan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Seluruh masjid di belahan dunia ini membaca kitab ini. Atau kitab lain misalnya Al-Azkar lin Nawawi, kitab zikir karya beliau ya, dan ini adalah karya-karya yang sangat luar biasa. Nah, beliau di sisi usia tidak terlalu panjang ya, dia hanya diberikan usia oleh Allah sekitar 40 tahun lebih. Namun keberkahan usia beliau melebihi dari umur yang ia jalani di dunia ya, umur yang barokah yang melahirkan kebaikan. Dan dia tergolong kepada ulama al-uzzab, ulama yang tidak sempat menikah ya, tapi punya karya yang sangat banyak, punya murid-murid di seluruh belahan dunia. Semua kaum muslimin ya mengenali beliau dan membaca kitab dan mengambil faedah darinya. Inilah umur yang barokah ya. Meninggal pada tahun 676 Hijriah ya, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi usianya tidak panjang, tapi keberkahan usianya melebihi dari usia yang ia lewati di dunia ini. Karya-karya yang hidup bermanfaat, yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan ajaran ini dengan dalil ya. Maka inilah beliau ya, walaupun tidak memiliki pasangan dan keturunan, namun dia termasuk orang yang berjasa di dalam bidang ilmu pengetahuan. Al-Hujjah di sini rawainahu fi kitab al-Hujjah, kitabul Hujjah ala tarikil mahajjah. Ini karya beliau ya, dia diriwayatkan dari kitab itu, Al-Kitabul Hujjah ala tarikil mahajjah li Syekh Abil Fatah Nasr ibn Ibrahim Al-Maqdisi Syafi'i. Ini karya Abil Fatah. Wa hadha al-hadis fi isnadihi maqal. Kata Syekh Shalih Fauzan, di dalam sanad hadis ini fihi maqal. Artinya tidak disepakati kalau dia itu hadisnya sahih. Ada yang berkomentar kalau perawinya ya tidak fihi maqal. Ada sesuatu yang membuat hadis ini tidak dianggap sahih. Lakinna ma'nahu sahih. Namun secara makna hadisnya sangat benar. Karena Nabi mengatakan apa? Tidaklah sempurna iman kita sampai hawa nafsu ini bisa mengikuti apa yang dibawa Nabi. Ini benar. Ya, kita harus menundukkan hawa nafsu kita terhadap wahyu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin di seseorang dikatakan dia beriman dengan sempurna sampai dia mampu menundukkan keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsu mengatakan begini, Al-Quran mengatakan begini, atau sunnah Nabi mengatakan begini. Hawa nafsu mesti dikesampingkan, mengikuti apa yang telah Allah sampaikan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ikhwafillah, ini babnya sangat penting ya, babnya sangat penting dalam urusan kehidupan kita beragama. Karena ukuran sesuatu bukan hawa nafsu, tapi ukuran kebenaran adalah dalil. Maka disinilah walaupun maknanya benar, walaupun sanadnya fihi maqal, tapi maknanya benar. Wa illam yasih isnaduhu wala syawahid bil Qur'anil Karim. Andaipun misalnya hadis ini tidak sahih, tapi dia punya syawahid penguat dari Al-Quranul Karim. Allah katakan,
fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Nah, ini jelas tidak dianggap mereka beriman sampai perkara yang mereka perselisihkan itu menjadikan ya Al-Qur'an sebagai solusi dan tempat untuk mengambil ya solusi. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa 65. Ini menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ini ia menguatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, artinya la yahsulu lahu al-imanul wajib wala yakunu min ahli. Kata-kata la yu'minu ahadukum ini sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Apa yang ia inginkan kebaikan untuk dirinya, dia inginkan kebaikan untuk saudaranya. Nah, ini tanda orang beriman. Tidak mencelakai kawan, tidak mengunting ya kain dan melipatan. Orang yang berkawan, beriman itu saling memberikan manfaat. Orang beriman kalau dia berkawan, dia menginginkan apa yang diinginkan untuk kawannya dapat pula. Bukan dia dapat orang lain ya hilang haknya. Nah, itu bukan orang beriman Pak Yogi ya. Ya, kalau orang beriman itu dia dapat ya temannya juga dapat. Ya. Dia memperoleh sesuatu, temannya juga ya mendapatkan sesuatu. Itu orang beriman. Dia menginginkan keselamatan untuk dirinya, seperti itu pula dia inginkan keselamatan untuk saudaranya. Dia ingin bahagia, temannya juga harus bahagia. Ya, bukan dia bahagia, orang lain sengsara, gitu ya. Tidak bisa. Ini bukan sifat orang beriman. Sering dibahasakan oleh orang Ishari ini dengan singkatan apa? SMS itu ya. Apa itu? Susah melihat orang, senang katanya. Ini bukan sifat orang beriman. Atau kebalikan, ya. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Ini bukan sifat orang beriman gitu ya. Orang beriman itu dia senang untuk dirinya dan senang untuk orang lain. Enggak bisa. Nah, di sini konteksnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ya kan? Dia tidak sempurna iman seorang, la yahsul lahul imanul wajib. Ya. Tidak sempurna imannya. Wala yakunu min ahli, dan tidak juga disebut orang yang beriman. Kapan sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu, keinginannya itu mengikuti apa yang dibawa Nabi SAW. Misalnya, jelas banyak contoh di sini ya. Dalam bab adat istiadat misalnya, dalam bab yang menjadi bahasa hari ini adalah kearifan lokal misalnya, kesyirikan, ya kesyirikan. Kalau itu budaya yang mengandung unsur kesyirikan, tinggalkan. Mampukah kita meninggalkan hal itu? Maka disinilah ukurannya. Dia beriman atau tidak. Ketika dia memelihara kesyirikan sebagai alasan ya kearifan lokal atau budaya dan seterusnya, maka dia belum mampu menjadikan hawa nafsu mengikuti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah, kita harus di dalam hidup ini mampu menundukkan hawa nafsu kita mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Itulah ciri orang beriman. Masalah riba haram, sepakat Al-Quran bin Nassil Quran wal Hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Tapi mampukah kita meninggalkan saat ya kita paham dengan hukum tersebut? Mampukah kita meninggalkan itu dalam kehidupan kita? Ya, walaupun tantangannya income-nya berkurang, ya kan? Income-nya berkurang. Ya, dia transaksi riba, tapi income-nya berkurang kalau dihentikan. Mampu dah dia untuk menahan ya keinginan pendapatannya itu dengan mencari ridha Allah dan Rasulnya SAW. Nah, ini ikhwafillah, ini penting luar biasa bahwa hadis ini ya, walaupun dalam
maknanya hadis isnad sanadnya fi maqal, tapi secara makna benar. Ya. Tentu kita sebagai yang mengikuti harus taat kepada yang diikuti, iya kan? Kalau seandainya syariat ini yang mengikuti kita, berarti kita tabi' wa huwal matbu', iya kan? Kita yang diikuti, ya, dan Al-Qur'an yang mengikuti. Ya, bukan itu. Tapi kita adalah ya mengikuti apa yang diinginkan oleh Al-Qur'anul Karim. Hawahu ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsu wa tamilu ilai. Makna hawahu di sini apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, apa yang diinginkan, yang dicintai oleh jiwanya. Banyak yang dicintai oleh jiwa kita, tapi syariat tidak membolehkan, ya kan? Seluruh hal yang diharamkan Allah, bahkan yang dibenci Allah, rata-rata jiwa orang suka, pengen melakukan, ya, pengen. Tapi mampukah dia, yang kalau bahasa kita hari ininya, untuk memberikan rambu-rambu pada dirinya sehingga dia bisa ngerem, tidak melakukan itu. Allah ridho apa tidak? Kalau Allah ridho, lakukan. Kalau tidak, jangan lakukan. Itu menjadi sebuah ya sikap yang jelas bagi seorang mukmin. Apapun yang diinginkan hawa nafsu, yang diinginkan jiwa, dan dia cenderung kepadanya, dia mampu menahan, ini sikap beriman, ya kan? Sikap orang yang beriman ini kita inginkan. Ya. Tab'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang kubawa, ay fayuhibbu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dipilihnya apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Wa yakrahu mana'an, dan dia benci kepada apa yang dilarang olehnya. Itu orang beriman, Pak Yogi, ya, orang beriman. Ketika dulu para sahabat, ya, mereka di saat diperintahkan hijrah ke kota Madinah, ya sudah. Siapa pula orang yang tidak merasa berat meninggalkan kampung halaman, ya kan? Meninggalkan harta benda, kekayaan, dagangan, usahanya. Kan di Mekah semua mereka dulu. Hidup tinggal di Mekah, ya, usahanya di Mekah, tijarahnya mereka di Mekah. Tapi di saat perintah hijrah ke kota Madinah, para sahabat meninggalkan semua itu dengan sukarela, tak ada yang mendongkol. Bayangkan, pilihan Nabi itu yang diikuti, perintah Nabi itu yang dikerjakan. Allah telah menyuruh kita untuk berhijrah, para sahabat dengar yang gembira. Coba kita, Pak, hari ini bagaimana kalau kondisi kita, ya, bahwa di tempat kita yang sudah nyaman, di kampung kita, di tempat kita banyak sanak saudara, usaha kita jalan lancar, bisnis kita berkembang, tiba-tiba harus pindah gitu, ya. Nah, ini tentu sesuatu yang berat dalam dirinya. Tapi ketika hal itu adalah perintah Nabi SAW, para sahabat dengan senang bahagia apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan mereka semuanya berhijrah. Makanya di dalam kisah itu disebutkan bahwa sebagian sahabat yang dilarang oleh istri dan anak mereka, ya kan, sehingga telat hijrahnya, ya, setelah para sahabat yang awal hijrah dengan Nabi SAW, mereka terlihat banyak ilmu, kemudian fadilah membersamai Nabi, banyak hal yang mereka dapatkan. Mereka merasa menyesal, kenapa dulu saya tidak hijrah, di saat Nabi menyuruh, kenapa saya tidak pergi, ya, subhanallah. Maka dia kembali ke Mekah, ingin memberikan hukuman kepada anak dan istri mereka, tapi Allah larang, ya. Allah katakan fa'fu wasfahu, maafkan dan hilangkan kebencian kalian, ya, amarah kalian kepada mereka. Penyesalan, ya, bagi yang telat berhijrah ke kota Madinah. Maka sekali lagi, khafilahumullah, mampukah kita mengikuti setiap langkah-langkah kehidupan agama kita, mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa yuhibbu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakrah ma naha'an. Nah, kemudian Shalih Al Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali
lil hadis. Makna global dari hadis ini, di mana annal insana idza la yakunu mu'minan, ya, al-iman al-kamil, annal insana la yakunu mu'minan al-iman al-kamil al-wajib hatta yakuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana global dari hadis ini bahwa sesungguhnya manusia, kata Nabi SAW, tidak menjadi manusia yang sempurna imannya, tidak menjadi mukmin yang sempurna imannya dengan iman yang baik sampai dia menjadikan, ya, mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Itulah ukuran keimanan kita. Kalau ingin iman kita ini betul-betul kita merasakan baik, maka kuncinya ikuti apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan selisihi. Orang yang menyelisihi perintah Rasul berarti dia tidak memiliki iman yang sempurna. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, apa kata Nabi SAW, bahwa kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasul? Maka Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku masuk surga. Mentaati itu masuk surga. Yang mendurhakaiku, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, mendahulukan akalnya dan hawa nafsunya atas apa yang diperintahkan Nabi, berarti orang durhaka, enggak mau masuk surga itu. Ya, orang durhaka. Maka itu, ikhwafillah, tidaklah sempurna iman seseorang sampai kecintaannya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dari dua sisi. Yang pertama, al-awamir wan nawahi wa ghairiha. Dari perintah-perintah mengikuti perintah Rasul, dan dari larang-larangan pun mengikuti apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma naha an. Mencintai apa yang diperintahkan Allah dan membenci apa yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Barometer kita ini beriman atau tidak dengan iman yang sempurna, rasakan dalam diri kita, apakah kita benar-benar telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya atau belum. Apakah kita benar-benar telah berusaha pada garis yang telah disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan, ya, para sahabat di dalam sebuah kesempatan, ya, Nabi SAW, ya, wa khatta khututan, ya, Nabi SAW menggaris, ya, satu baris yang lurus, dan kemudian Nabi menggaris garis sebelahnya. Kan salah satu bentuk pengajaran Nabi itu dengan peraga di garisnya, kemudian di garisnya jalan-jalan di sebelahnya. Ya, maka Nabi mengatakan, inilah jalan saya. Ikuti itu, ya. Munasabatul hadis lil bab, ketersusunan hadis dengan bab ini apa? Nafyul iman, ya, dinafikan kesempurnaan iman, amal lam yatma'inna ila syar'illahi wa hibu. Yang tidak dianggap iman sempurna seseorang ketika dia tidak tenang menjalankan syariat ini atau dia tidak menyukainya. Ya kan? Ada orang, ada, karena ketika dibuatkan perintah ini, sampaikan perintah, dia tidak. Seperti kalau bahasa kitanya kayak lipas yang kepanasan gitu. Ketika disebut jilbab, dia yang Muslim, iya, tapi dia yang melawan syariat itu. Ketika disebutkan misalnya dalam syariat Islam, ya, misalnya apa lagi? Ya, banyak bab, ya, masalah warisan. Dia yang pertama terdepan mencela dan menjawab hukum Islam itu. Ya. Misalnya dalam larangan kita melakukan LGBT misalnya, dia yang terdepan mencarikan dalih untuk, ya, untuk apa? Untuk melegalkan hal yang dibenci itu. Nah, auzubillah. Nah, ini sikap-sikap yang tidak baik. Maka orang yang tidak mau tunduk kepada syariat Allah dan tidak
mencintainya, wa yakrahu ma khalafahu min al-qawanin wal nizam al-wad'iyyah. Ya. Nah, ini tidak sempurna iman seseorang itu. Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubu mahabbati kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siyama min at-tasyri'i wal 'amal bihi. Wajib mencintai seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama syariat, ya, dan mengamalkannya. Apa yang dibawa oleh Rasul, lakukan. Cintai, ya, amalkan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Yang kedua, wujubu bughdi kulli ma khalafa syariat ar-rasul wal ibtiadi an. Wajib kita menjauhi atau membenci, ya, apa yang diselisihi oleh syariat dan menjauhkannya. Jadi kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, dan wajib bagi kita untuk membenci apa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Intifa'ul imani amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi dhahira. Di sini disebutkan hilangnya iman seseorang dari orang yang hatinya cenderung kepada menyelisihi Nabi. Jangan syirik, dia buat syirik, gitu kan? Jangan pergi ke dukun, dia malah mau menjadi dukun, gitu ya. Jangan korupsi, dia melakukan korupsi. Jangan melakukan sihir, dia melakukan sihir. Jangan bersumpah atas nama Allah, dia bersumpah atas nama Allah. Ya kan? Jangan misalnya bernazar kecuali ya atas nama Allah, maka dia bernazar kepada selain Allah, dan seterusnya. Sembelihlah dengan nama Allah, dia sembelih atas nama berhala. Ya, dan jangan hadiahkan itu untuk si penjaga, ya, gunung, lembah, laut, tapi dihadiahkan. Orang yang cenderung hatinya menyelisih apa yang diajarkan Nabi, maka dikhawatirkan intifa'ul iman, hilang keimanan dalam dirinya. Jelas ya? Hilang keimanan dalam diri. Maka dari sini pun pelajaran, di antara pelajarannya adalah di mana wajib bagi hawa nafsu kita, bagi akal kita untuk tunduk kepada syariat Islam ini. Tundukkan hawa nafsu kita, tundukkan akal pikiran kita di dalam mengikuti syariat Islam ini. Jangan ikuti adat istiadatnya, jangan ikuti hawa nafsunya di dalam bab ini, jangan. Tapi ikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Sekali lagi, jadikan kita selalu berada pada rel yang telah ditetapkan oleh Islam, dan apa yang telah diajarkan oleh Rasul melalui sunnahnya, ikuti itu dan istiqamah di atasnya. Ya, maka ketika kita mengamalkan Islam dengan baik, insya Allah kita akan merasakan betapa indahnya Islam itu. Ya kan? Bukan sekadar kita berbuat, beramal, tapi perhatikan kualitas amal. Ya, bukan sekadar kita melakukan, tapi bukan sekadar kita juga menunaikan, tapi perhatikan bagaimana cara menunaikan ibadah itu sendiri. Karena ibadah yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW dan tidak ikhlas, maka ibadah itu tertolak. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara